Kembali lagi bersama saya, Satrio Muhammad Alif, Salam GG. Ini adalah pertemuan kelima segmen pertama. Dengan topik Sistem Koordinat Kartesian Geosentrik bagian kedua. Setelah pertemuan keempat, minggu lalu kita berbahas terkait Sistem Koordinat Kartesian Geosentrik secara definisi dan bagaimana mengubah dari koordinat geodetik atau lintang bujur ke geosentrik. Ini akan ke bagian kedua, yaitu dari geodetik, ini dari geosentrik sendiri, diubah ke geodetik. Jadi geosentriknya dulu yang sudah diketahui diubah ke geodetik. Ya. Jadi si perkuliahan di sini pertama bagaimana menentukan nilai bujur kalau diketahui koordinat geosentrik. Lalu nanti ada proses iterasi, maka harus dijelaskan juga konsep iterasi. Nanti akan terpakai untuk hal-hal yang lain juga. Lalu ada penentuan tinggi dan penentuan lintang. Jadi ingat, lintang, bujur, dan tinggi adalah komponen dari koordinat geodetik. Nah, pertama dari penentuan bujur sendiri, bisa diingat, ini persamaannya belum ada, tapi ketika kita bicara bujur, kita tidak bermain di tidak menggunakan nilai Z dari koordinat Cartesian geosentrik. Bisa dilihat dari kalau karakteristik Cartesian geosentrik, nilai X dan Y. X positif di meridian sekian, Y positif di meridian sekian. Jadi ketika kita bicara bujur atau meridian, itu hanya menggunakan X dan Y. Dimana kalau digambarkan, yang digambar kiri ini, contoh gambarnya adalah yang di sebelah kanan ini, contoh gambarnya. Jadi sumbu X mengarah ke meridian 0. Jadi nilai X adalah meridian 0. Berapa sih meridian P, yaitu sudut yang dibentuk antara bidang yang di meridian 0 dan bidang yang melewati meridian titik P. Atau itu adalah nilai bujur dari P. Ya, jadi hanya melihat dari X dan Y, di mana persamaannya sangat sederhana, yaitu arcus tangen dari Y dibagi X. Ya. Nanti nilainya bisa positif negatif, bisa di antara pilihan ada 4, bisa di antara 0 sampai 90, 90 180, 180 270 dan 270 360. Nah, itu taunya bagaimana? Ada cara hafalannya, tapi saya tidak menyarankan itu. Saran saya digambarkan. Ya. Misal ada koordinat Cartesian geosentrik, ada nilai X dan Y, digambarkan X itu positif atau negatif, Y itu positif atau negatif gitu ya. Lalu digambarkan seperti ini. Ini sebagai contoh, ketika saya menggambarkan seperti ini, nilai X-nya negatif, Y-nya positif. Makanya gambarnya menjadi seperti ini. Dimana kalau kita melihat X-nya positifnya negatif, nilai bujurnya pasti lebih besar dari 90, karena 90 itu dari sini ke sini ya. Ini lebih besar dari 90, tapi kurang dari 180. Jadi ketika sudah digambarkan, nanti akan terlihat nilai bujurnya itu sesuai atau tidak. Ya. Jadi jangan, ya ada hafalannya, tapi saya tidak menyarankan itu. Digambarkan saja berapa nilai X, berapa nilai Y, lalu dapat nilai bujurnya nanti. Oke, ini coba dari yang pertemuan sebelumnya, menggunakan persamaan dari pertemuan sebelumnya juga. Coba pilih salah satu kota di Indonesia, cari dari Google atau dari peta yang terkait, berapa nilai bujur dari kota tersebut. Boleh Medan, Manado, Jakarta, Surabaya, silakan saja. Hitung nilai X dan Y-nya, lalu hitung kembali bujurnya, sama atau tidak. Coba saja itu, jadi menghitung kembali namanya ya. Jadi kita sudah dapat nilai bujur, hitung nilai X dan Y-nya, lalu hitung lagi bujurnya sama atau tidak. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada konsep iterasi. Apa sih yang akan dihitung di pertemuan Cartesian geosentrik ini? Tadi dari X, Y, Z mengubah ke lintang bujur tinggi. Bujurnya sudah, berarti ya sudah jelas. Yang akan dipakai iterasi untuk metode ini adalah lintang dan tinggi. Ingat, iterasi ini dipakai untuk segala hal ya, dalam konsep geodesi. Yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa memakai iterasi? Kenapa memakai iterasi itu ya? Hal-hal apa yang memerlukan memakai iterasi? Untuk kasus lintang dan tinggi, contohnya seperti ini. Bisa kita lihat, ini adalah persamaan tinggi. Menghitung tinggi, memerlukan apa saja? X, Y, N, dan lintang. Untuk mencari lintang, memerlukan X, Y, Z, tinggi, dan parameter elipsoid. Ya, ada A, ada B ya. Menemukan sebuah kejanggalan, kita lihat lagi. Untuk menentukan tinggi, memerlukan lintang.
untuk menentukan lintang, memerlukan tinggi. Jadi yang mana nih yang duluan? Idenya begitu. Ketika ada sebuah persamaan yang memerlukan parameter A gitu ya, parameter A membutuhkan parameter B, menghitung parameter B menggunakan parameter A, itu di situ nanti akan terjadi proses iterasi untuk untuk perhitungannya. Nanti setelah UTS untuk kuliah geodesi geometrik ada juga yang seperti ini. Nanti di kuliah lain juga ada juga yang seperti ini. Tapi konsep iterasinya itu harap diperhatikan dan kapan harus pakai iterasi. Sebagai contoh tadi menghitung bujur tidak pakai iterasi. Karena menghitung bujur membutuhkan Y dan X saja. Sedangkan ini untuk menghitung tinggi memerlukan lintang. Untuk menghitung lintang memerlukan tinggi. Yang mana dulu yang dikerjakan? Nah, gitu ya. Nah, konsep umumnya, ini di sebelah kiri yang konsep umum, yang di kanan untuk contoh di penentuan lintang dan tinggi. Jadi tentukan parameter kunci. Ya, parameter kunci haruslah salah satu dari parameter yang akan dihitung nilainya. Sebagai contoh, kalau di penentuan lintang dan tinggi, parameter yang akan dihitung itu adalah lintang dan tinggi. Parameter kuncinya salah satunya. Yang dipilih adalah contohnya parameter kuncinya yaitu tinggi. Langkah kedua, jadikan nilai parameter kunci sama dengan 0. Jadi dibuat salah satu parameter itu nilainya 0. Sebagai contoh, nilai tinggi kita buat menjadi 0. Ya. Lalu hitung parameter lainnya. Hitunglah nilai lintang. Tadi kan lintang memerlukan tinggi, tapi nilai tingginya dibuat 0 dulu. Asumsi nilai tingginya 0, berapa nilai lintangnya? Lalu hitung parameter kunci. Tadi parameter kuncinya tinggi. Jadi setelah tingginya dibuat 0, hitung nilai lintang dengan parameter tingginya 0, lalu hitung nilai tinggi dengan lintang yang sudah didapat. Terus menerus. Jadi awalnya tingginya 0, hitung lintang. Sudah dapat lintang, hitung tinggi. Setelah dapat tinggi, hitung lintang. Setelah hitung lintang, sudah dapat lintang, hitung tinggi, dan seterusnya. Terus menerus sampai ketika parameter kunci mendekati nilai parameter kunci pada perhitungan sebelumnya. Sebagai contoh, ini tadi kan parameter kuncinya tinggi ya. Hitung tinggi, lintang, tinggi. Nah, ketika nilai tinggi ini, nilainya mendekati nilai tinggi sebelum perhitungan sebelumnya, ini kan tadi tinggi, lintang, tinggi. Ini tinggi, ini lintang, ini tinggi gitu ya. Nilai tinggi dan tinggi yang ini nilainya mendekat, itu iterasi sudah selesai. Berarti itu nilai tinggi yang dihasilkan. Seberapa dekat sih sebenarnya? Nah, itu silakan coba dicari lagi referensinya ya. Tapi kalau bisa sama. Jadi tergantung signifikansi dari angkanya. Jadi misalnya, wah ini sudah memang tidak sama nilainya, tapi mendekat itu sampai selisihnya itu 0,00001, ya itu ya samalah gitu ya. Mau sampai kapanpun ya akan memperlama proses. Jadi yang dilihat itu kedekatan sebenarnya ya. Kedekatan dan proses iterasinya. Kalau kita ingin nilainya dekat sampai mendekati mirip gitu ya, proses iterasi nanti akan sangat panjang sekali. Misalnya kita ketika iterasi sampai iterasi ketiga, kita lihat, wah ini sudah lumayan dekat, berarti sudah. Itu seberapa dekatnya, itu nanti coba dipelajari lagi bagaimana tahu kedekatannya. Nah, ini silakan jika ingin bisa menjawab pertanyaan di sini, jelaskan alasan penggunaan iterasi. Ya, ini silakan jawab di formulir, tadi sudah dibahas atau isi di kolom komentar. Jadi proses iterasi perhitungan itu diperlukan ketika apa? Apakah untuk menentukan bujur yang hanya memerlukan parameter yang tidak ada apanya gitu ya? Silahkan coba dijelaskan alasan penggunaan iterasi. Oke, sekian dari pertemuan kelima segmen pertama, kita ketemu lagi di segmen kedua.